Suruh bosmu keluar. Aku perlu berdiskusi dengannya. Masalah proyek Bishu Yuan. Kalian. Ada pepatah lama. Tidak peduli seberapa bagus kungfumu, satu batu bata bisa menjatuhkanmu. Apakah kalian tahu siapa aku? Jika kalian berani menyentuhku, kalian semua akan mati. Kami beroperasi di sini. Apa yang belum pernah kami lihat? Kami hanya kurang uang dan wanita cantik. Kakak, Anda seorang pria dewasa, menggatak seorang gadis muda. Itu benar-benar membawa kehormatan bagi Anda. anak yang baik. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat masalah di wilayahku? Serang. Beritahu saya, di mana Halo? Kakak, aku akan mengantarmu ke sana. Saya yang melakukannya. Hai Long, hak pengembangan untuk proyek Bishu Yuan ada di tanganmu, kan? Jadi ini, dari grup Lin, Nona tertua Lin, menghormati kami dengan kehadiranmu. Apa tujuanmu di sini? Ku dengar Li Xingrou menawarimu 100 juta untuk menjamin kelancaran pembangunan Bishu Yuan. Aku bisa memberimu 200 juta. Aku menginginkan proyek ini. Jadi kamu datang untuk mencuri bisnis. Namun proyek Bishu Yuan ini cukup besar. Hanya 200 juta. Saya Heilong tidak bisa menerima. Apa permintaanmu? Kita bisa bicara. Adapun saya punya dua gairah besar dalam hidup. Minum anggur terbaik dan bermain dengan wanita yang paling didambakan. Sekarang saya sudah punya anggurnya. Saya hanya butuh seorang wanita untuk menemani saya. Jika Nona Sulung Lin bersedia menghabiskan malam bersama saya, maka proyek Bishu Yuan ini akan menjadi milik Anda. Kamu, Dasar jalan kecil, apa maksudmu? Apa kau pikir aku berani menyentuhmu? Tuan-tuan, izinkan saya mengatakan beberapa patah kata. Kau ini siapa? Mengenai tanah ini. Tanah ini awalnya milik istri saya. Kalian semua tidak mendapatkan persetujuan pemilik. Namun kalian mencoba memperdagangkan tanah kami. Itu tidak terlalu pantas, bukan? Istrimu. Jadi kau anak itu, suami penjual sayur, yang Li Xingrou. Itu benar. Bahkan Li Xingrou tidak bisa menanganiku, dan tidak punya pilihan. Dari mana kau muncul? Seorang berandalan penjual sayur, dan kau ingin menjadi pahlawan, penjaga. Di mana mereka? Kemana perginya semua orang? Apakah Anda memanggil kelompok bawahan Anda yang tidak berguna? Kak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Mengapa kamu begitu gelisah? Itu Zhou Yuan. Dia berjuang sampai ke lokasi Heilong. Apa? Tidak. Heilong adalah seorang master, dan dia licik serta kejam. Zhou Yuan akan menderita kerugian. Kak, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengumpulkan para ahli keluarga? Belum untuk saat ini. The film was translated and narrated by M. Media. Anak ini pasti mati. Hanya dengan kemampuan sebanyak ini, beraninya Anda mengklaim sebagai bos lokal Shanghai. Siapa sebenarnya kau? Memiliki kekuatan seperti itu? Cukup omong kosong. Seperti yang Anda katakan. Serahkan hak pengembangan. Nah, apa gunanya jika kau bisa berkelahi? Aku punya dukungan yang kuat. Kau tidak mampu memprovokasi dia. Apakah Anda mengatakan Anda tidak berniat menyerahkan hak pengembangan? Aku benci. Wilayah yang diduduki oleh Ku Heilong, tidak ada yang bisa merebutnya. Bahkan Raja Langit sendiri tidak akan bisa melakukannya. Tuan Ming, Anda sudah tiba. Ini anak itu yang datang membuat masalah di asosiasi Heilongku. Gawat, mengapa Tuan Ming ada di sini? Dia jelas bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Kalian pergi dulu nanti. Demi reputasi keluarga, Tuan Ming tidak akan mempersulit junior sepertiku. Nah, pendukungku ada di sini. Apa kau tahu siapa dia? Tuan Ming, jika dia hanya menggerakkan kakinya, seluruh Shanghai akan bergetar. Seorang tokoh besar, jika kau berlutut sekarang dan meminta maaf padaku, masih belum terlambat. Benar Tuan Ming. Heilong, Anda semakin tidak menghormati saya sekarang. Siapa yang memberi Anda keberanian
untuk berani merebut wilayah Lee Xingro. Mengapa Tuan Ming membantu Lee Xingro? Mungkinkah karena dia? Mengapa Anda berdiri di sana tertegun? Cepat dan minta maaf kepada Tuan Shou. Tuan Ming, Anda pasti salah. Dia hanyalah seorang menantu menumpang tak berguna yang menjual sayur. Jika Anda berani mengatakan satu kata lagi, saya akan membuat seluruh perkumpulan Hilong Anda binasa bersama Anda. Tuan Ming, dia. Kurangi bicara dan lebih banyak bertindak. Layani Tuan Shou dengan baik. Jika tidak, saya tuntut tanggung jawabmu. Ya, Tuan Shou, saya akan permisi sekarang. The film was translated and narrated by Apakah M. uangnya Yuya. sudah siap? Sudah siap. Tapi Kak, apakah kamu benar-benar akan menggunakan 100 juta ini untuk menyelamatkan kakak ipar? Apalagi, kekejaman Heilong, kamu mengetahuinya dengan baik. Jika kita tidak menawarkan sejumlah besar uang, dia tidak akan membiarkan Xiao Yuan pergi. mengapa Anda berdiri di sana tertegun? Panggil dia kakak. Kakak, ini di sini adalah anggur terbaik yang dihargai oleh perkumpulan Heilongku. Silakan cicipe. Bagaimana mungkin dia bersama Lin Qingyun? Istri, Anda di sini. Sepertinya bagiku bahwa aku mengganggu kamu dan si cantik sedang minum bersama. Suamimu ini benar-benar harta karun. Aku juga berpikir begitu. Apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan? Kamu ingin tahu? Kalau begitu berikan sebidang tanah ini padaku, dan aku akan memberitahumu. Bermimpilah. Kakak ipar. Saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah istri Tuan Shou. Dulu banyak hal yang menyinggung Anda. Benar. Ini kontrak hak pengembangan kembali untuk Anda. Jangan khawatir. Jika ada yang berani membuat masalah di lokasi konstruksi kakak ipar di masa depan, mereka menentang saya Heilong. Saya akan menanganinya untuk Anda. Apakah ini masih Tuan Long? Bos lokal Xinghai? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Kakak ipar terlalu memaksakan. Katakan padaku apa sebenarnya yang terjadi. Ini, Begini. Tuan Xiao dan saya, kami benar-benar langsung cocok. Tuan Xiao sekarang adalah kakak laki-laki saya. Kakak ipar, nanti kakak menyuruhku melakukan apa? Saya akan melakukannya. Saya akan segera meminta bawahan saya mundur dari lokasi pengembangan Bishuiwan dan menangani keamanan di pinggiran. Mengapa kalian berdua tidak bicara? Sesederhana itu, dan proyek itu dipulihkan. itu benar. Sepertinya aku masih meremehkan kemampuan negosiasimu. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena kalian berdua naif dan menggemaskan. Urus urusanmu sendiri. Karena proyeknya sudah dipulihkan. Maka mulai hari ini, kamu adalah wakil ketua grup Lei. The film was Bagaimana kalau translated bertemu orang tua and saya besok? narrated by Bukan M. besok. Media. Mengapa? Zhou Yuan, jangan biarkan wanita ini menipumu. Pernikahan kilatnya denganmu adalah untuk perjamuan ulang tahun besok. Dia menggunakanmu sebagai perisai. Bagaimana dengan ini? Kamu datang ke perusahaan kami dan menjadi wakil ketua. Aku akan menawarimu gaji tahunan sebesar 100 juta. Di waktu luang kita juga bisa membina hubungan kita. Bagaimana menurutmu? Kamu datang ke sini hari ini hanya untuk merebut hak pengembangan Bishuiwan milik grup Likan. Dan sekarang kamu ingin mencuri priaku juga. Lin Qingyun, jangan memaksakan keberuntunganmu. Istri saya juga bisa sangat mendominasi. Su Yuan ada reuni kelas besok, jangan lupa datang. Awalnya, aku benar-benar berniat menggunakanmu sebagai tamang untuk pesta ulang tahunku besok. Tapi sekarang aku berutang budi padamu. Pesta ulang tahun besok, aku akan menanganinya sendiri. Kak, besok sangat penting. Bagaimana kalau begini? Besok, Anda akan pergi ke reuni kelas bersama saya. Dan saya akan pergi ke pesta ulang tahun bersama Anda. Kalau begitu aku akan memeriksa jadwalku untuk besok.
Bukankah itu Zhou Yuan? Mengapa dia ada di sini? Halo. Bantu saya siapkan beberapa hal. Kak, saya baru saja melihat kakak ipar masuk ke ruangan pribadi itu. Kamu pergi duluan. Ada sesuatu yang perlu aku urus. Baiklah, kalau begitu cepatlah datang. Tuan Muda Xiao, pertemuan ini sepenuhnya bergantung pada Anda. Mari kita makan enak dan minum enak hari ini. Saya yang akan menanggung semua biayanya. Zhou Yuan. Kita punya beberapa teman baru di sini hari ini. Biar saya perkenalkan. Tang Xiyu. Mengapa kamu membawa penjual sayur bau ini ke sini? Kalian berdua saling kenal. Dulu kami tinggal di jalan yang sama. Dia mengejarku. Tetapi aku menolaknya. Saya kaya. Saya tetap tidak akan memandang baik orang seperti Anda. Seorang wanita yang mencintai kesombongan. Zhou Yuan, apa kalian berdua benar-benar punya hubungan? Saya buta saat itu. Uang yang saya peroleh dari menjual sayuran, semuanya telah dikuras oleh seluruh keluarganya. Serius, apakah itu benar? Zhou Yuan yang merupakan nomor 1 di kelas kita, sekarang melakukan pekerjaan serendah itu. Saya memang mendengar tentang itu. Saya tidak menyangka itu benar. Saya pikir keluarganya terlalu miskin, dan dia sangat ingin mendapatkan uang. Lihat, semua orang yang diundang ke reuni kelas hari ini. Siapa yang bukan tokoh terhormat dan berstatus? Kamu seorang penjual sayur bang. Hak apa yang kamu miliki untuk makan bersama kami? Ini adalah reuni kelas kami. Jika orang luar seperti Anda bisa hadir, mengapa saya tidak bisa? Dan kalian semua, profesi tidak dibagi menjadi status tinggi atau rendah. Jangan memandang rendah orang Hak apa yang kamu miliki? Untuk menyebut siapapun sombong. Lihatlah semua orang yang hadir di sini. Baik mereka memulai perusahaan sendiri, atau mereka menjadi seorang manajer. Siapa di antara mereka yang tak hasilkan 1 juta tiap tahun? Sekarang lihat dirimu. Miskin dan norak. Mengapa kamu tidak di rumah saja? Mengendarai mobil bobrokmu dengan benar untuk menghasilkan The uang. film was translated Bersikeras and untuk datang ke narrated reuni by kelas, M Media. hanya untuk dimarahi. Suasana hari ini telah dirusak oleh pecundang miskin ini. Cepatlah menyingkir. Cepat keluar. Keluar sekarang. Keluar saja. Bukankah itu putri tertua dari grup Lin? Mengapa dia ada di sini? Terima kasih Tuan Xiong atas bantuan Anda. Keluarga Lin khusus, siapkan hadiah kecil. Putri sulung keluarga Lin persembahkan ini untuk Tuan Xiong. 3 mobil mewah edisi terbatas. 1 villa dengan harga selangit. Dan 30 batang emas. Salam untuk Wakil Ketua. Halo Wakil Ketua Xiong. Grup Lei, bukankah itu salah satu dari perusahaan? 2 perusahaan besar bernilai ratusan miliar di Shanghai kita. Zhou Yuan sebenarnya adalah wakil ketua. Tidakkah kamu dengar barusan? Dari perusahaan bernilai ratusan miliar lainnya, putri sulung grup Lin datang secara pribadi untuk memberinya mobil mewah dan sebuah villa. Salah satu dari barang-barang ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Apa sebenarnya statusnya? Apa yang sedang terjadi? Mengapa ketua Li yang dikejar oleh orang terkaya di dunia, Agung Dewa mengejar, masih terus membantu pecundang miskin ini? Bukankah Anda bilang dia sudah diusir? Mengapa putri grup Lin masih membantunya? Tuan Zhang, terima kasih telah menyelamatkan saya terakhir kali. Mohon terima hadiah-hadiah ini. Jika Tuan Zhou punya waktu, saya ingin mengundang makan di luar berdua saja. Dia milikku. Jika kamu ingin berterima kasih padanya, kamu bisa memberitahuku saja. Jika demikian, bagaimana mungkin saya bisa menghabiskan waktu berdua saja dengan Tuan Zhou? Lin Qingyun, kamu mencuri priaku tepat di depanku. Saya mencurinya. Jadi kenapa? Ya Tuhan, 2 ketua wanita cantik ternyata memperebutkan Zhou Yuan. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apa jual sayur kini jadi karir menjanjikan? Saya ada urusan yang harus dihadiri. Ini kartu nama saya. Jika Anda punya waktu, saya ingin mengundang kau untuk makan malam pribadi. Jangan lupakan janjimu. Ayo pergi. Zhou Yuan, Sebenarnya, kamu tidak harus pergi. Apa yang Anda katakan? Anda adalah istri saya. Tentu saja kita berbagi suka dan duka. Baiklah, kamu bisa memanggilku begitu secara pribadi. Jangan mengatakannya sembarangan di depan semua orang nanti. Baik istri. Perjamuan panjang umur keluarga Li. Kak kamu akhirnya datang. Dan kakak ipar juga ada di sini.
Jangan panggil aku begitu di depan ibu dan ayah. Saya akan memanggilmu begitu selama kakak ipar ada di sini. Masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Benar kakak ipar? Apa yang Anda katakan adalah apa adanya. Ibu, Halo Bibi. cara apa yang kamu gunakan untuk menipu putriku? Membuatnya begitu tergila-gila hingga menikahimu. Ibu, mengapa ibu memukulnya? Kamu masih melindunginya. Belum selesai masalahmu dan nikah mendadak. Ayahmu dan aku belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Begitu banyak orang yang menonton. Jangan mempermalukan kakak iparku. Kamu gadis kecil, selalu memihak orang luar. Kamu tidak tahu bahwa ini akan merugikan kakakmu. Tidak mungkin. Kakak ipar jelas sangat luar biasa. Luar biasa apanya? Saya sudah menyelidiki si tak berguna ini. Semua informasinya. Apa pendidikan SMP? Menjual sayuran di pasar. Ibunya seorang petani. Saudara perempuannya adalah seorang pengasuh. Apakah kamu pikir keluarga seperti ini pantas untuk keluarga kita? Bibi Zeng benar. Bocah ini hanya tahu cara merayu. Keluarga Li cukup kuat. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan kodok ini memakan daging angsa. Tepat sekali. Saya dengar Anda tahu, dia pergi kencan buta lebih dari 20 kali, dan lebih dari 20 wanita menolaknya. Tapi sekarang, dia entah bagaimana menikahi Ketua Li. Apa buktinya ini? Ini membuktikan bahwa Ketua Li ditipu olehnya. Saya membenci. Mengapa kalian berdua ada di mana-mana? Jika kakak iparku adalah kata, maka kalian berdua adalah kotoran sapi. Singra, bagaimana biasanya aku mendidikmu? Anak perempuan tidak boleh menggunakan bahasa kotor. Bukankah saya belajar itu dari ibu? Singro, saya tahu. Kamu tidak ingin dipaksa menikah, tetapi menikah dengan keluarga yang begitu miskin dan merugikan dirimu sendiri. Mengapa melakukan ini? Ibu aku, jangan katakan apa-apa lagi. Terlepas dari metode apa yang kamu gunakan untuk menipu putriku. Sebagai ibunya, saya memberitahu Anda dengan sangat serius. Pernikahan Anda, saya tidak mengakui. Anda seorang penjual sayur. Hak apa yang Anda miliki untuk memanjat ke keluarga kami? Keluar dari sini segera. Tempat ini tidak menyambut Anda. Anda mungkin terlalu sombong dan merendahkan. Saya tidak tahu siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk memiliki rasa superioritas yang begitu kuat. Anda rakyat jelata rendahan dari tingkat terbawah. Bagaimana Anda bisa melihat pemandangan kelas atas? Tak ada waktu bicara denganmu. Ceraikan putri saya segera. Bagaimana jika saya bilang tidak? Apakah Anda punya hak untuk menolak? Lihat saja sekeliling. Semua orang yang hadir di sini hari ini. Siapa di antara mereka yang tidak bernilai puluhan juta? Anda seorang petani dan penjual sayur. Sepanjang hidup Anda, bahkan tidak bisa berharap mencapai level ini. Bibi benar sekali. Saya hanya bingung. Mengapa Anda tidak memiliki kesadaran diri sama sekali? Orang-orang seperti Anda, pengemudi pengiriman, sopir, buruh, didasia, hanyalah rakyat jelata tingkat rendah yang berjuang hanya untuk mencari nafkah. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk datang ke perjamuan kelas atas seperti ini? Bagaimana kalau begini? Berlutut dan gonggong sekarang, dan aku akan mengatur tempat untukmu. Di sudut. Dan melemparkan beberapa tulang untuk kamu kunyah. Saya lihat barusan. Sujud yang Anda berikan tidak cukup menyakitkan, bukan? Apakah Anda ingin mencoba lagi? Marah karena malu. Ini adalah kesedihan Anda. Rakyat jelata tingkat rendah. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan, Anda hanya bisa mengamuk dengan sia-sia. Anda berani memukul saya. Hanya orang murahan tanpa mata yang tajam. Saya memukul Anda jadi kenapa? Dia adalah Lin Qingyun, ketua dari grup Lin. Dia benar-benar datang ke pesta ulang tahun juga. Kudengar Dieng dan Li Xingrul adalah musuh bebuyutan. Kenapa dia ada di sini? Ketua Lin, saya tidak sempat menyambut Anda barusan. Mengapa kamu di sini? Tentu saja saya di sini untuk Tuan Shao. Keluarga Li Anda tidak tahu cara menghargainya. Salah mengira mutiara sebagai mata ikan. Maka saya yang akan menghargainya. Tuan Zhao. Karena Anda sangat tidak diterima di keluarga Li. Bagaimana kalau begini? Anda menceraikan Li Xingrou dan menjadi wakil ketua grup Lin saya, Lin Qingyun. Karena grup Lin Anda sangat menyukai sampah ini. Kalau begitu cepatlah, bawa dia pergi. Bibi Zeng benar. Keluarga Li hanya bisa memilikiku sebagai menantu. Adapun sampah ini, aku menyarankan Nona Lin untuk mendaur ulangnya sebagai besi tua. Rong Jie, Anda akhirnya tiba. Bibi Shun, aku terlambat karena aku sedang membeli hadiahmu barusan. Karena Anda sudah datang. Mengapa repot-repot membawa hadiah? Itu terlalu formal. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Bibi Zeng yang ke-50. Keluarga Rongku siapkan hadiah mewah.
Keluarga Rongku mempersembahkan perjamuan kembali Agung Dewa. 10 surat undangan. 10 villa di Jingjiang Yuan. Sepasang gelang Chalcedon tertinggi. Semoga Bibi Zheng beruntung. Umur panjang seperti pegunungan selatan. Surat undangan Agung Dewa. Nilai mereka saat ini melebihi 100 juta. Mereka benar-benar memberikan 10 kali ini. Apa artinya itu dibandingkan dengan ini? Satu villa di Jingjiang Yuan saja bernilai 50 juta. Ditambah itu, gelang Chalcedon yang bisa membuat seseorang awet muda abadi. Nilai hadiah-hadiah ini dimulai dari 2 miliar gabungan. Sikap yang begitu megah. Orang ini terlalu kaya. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Rong. Salah satu dari 4 keluarga besar ibu kota. Kekayaan pribadinya dapat menyaingi keluarga Xinghai kita. Sepertinya kita tidak perlu menunggu sampai perjamuan balasan. Tuan muda Rong saja sudah cukup untuk membuat Li Xingrou menendang keluar sampah ini. Setelah dia diusir, saya akan membalas penghinaan yang saya derita 100 kali lipat. Hari ini adalah ulang tahun Bibi Zheng, dan aku juga berharap ini menjadi ulang tahun pernikahan kita. Xingrou, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak akan. Dia akan. Dia harus setuju. Aku akan buat dia cerai dari sampah ini sekarang. Kalian daftar nikah hari ini. Saya katakan ibu mertua. Anda benar-benar terlalu meremehkan saya, keluarga Rong belaka. Apakah layak Anda menjilat seperti ini? Apa? Apakah Anda menyarankan Anda meremehkan keluarga Rong? Apakah Anda tahu apa artinya dengan keluarga Rong? Membentuk aliansi pernikahan. Ini bisa mengangkat grup Li kita. Kesempatan besar untuk menembus top 500. Selama istri saya tidak bersedia, meskipun itu adalah kesempatan yang dikirim dari surga, itu tidak berarti apa-apa. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk mengambilnya. Ini ilmuwan pertanian yang dia sukai. Xingrou, Xiao Yuan penjual sayur. Anda mengandalkan tuan muda mesum ginjal, lemah yang menggoda di mana-mana keluarga Rong. Beraninya kau menghinaku. Apakah kamu merendahkan keluarga Rongku? Apa yang saya katakan hanyalah kebenaran. Keluarga Rong belaka. Jika saya menginginkannya, satu panggilan telepon saja bisa menghapusmu dari muka bumi. Apakah Xiao Yuan bosan hidup? Dia pikir mengandalkan keluarga Lin sudah cukup untuk menentang keluarga Rong dari Kyoto. Membuat masalah untukku lagi. Jangan berani-berani mengecewakan saya. Susu, aku beri kau 3 menit untuk membuat keluarga Rong bangkrut. Kau penjual sayur bau. Kau pikir bisa bangkrutkan keluarga Rongku? Apakah kau akan mengendarai minivan rusakmu untuk menabrak gerbang keluarga Rongku? Tuan muda Rong, Anda tidak tahu setengahnya. Baru saja dia bahkan mengklaim bahwa hotel Kang Le miliknya. Jadi dia menderita delusi. Baiklah, aku memberimu waktu 3 menit. Jika keluarga Rongku tidak bangkrut saat itu, kau harus segera menceraikan Xingrou. Dan di depan semua orang, aku akan merangkak keluar dari sini. Keluarga Rong Anda akan bangkrut, dan Anda masih berani berjudi dengan saya di sini. Jika ayahmu tahu betapa cerobohnya dirimu, dia pasti akan marah sampai mati karenamu. Anda seorang penjual sayur. Status Anda sangat jauh berbeda dari Tuan Muda Rong. Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara dengannya seperti itu? Cepat berlutut dan minta maaf padanya. Saya tahu Anda mengatakan hal-hal ini untuk membantu saya. Tetapi keluarga Rong adalah keluarga besar di Kyoto. Lupakan tentang saya. Bahkan seluruh keluarga Li tidak berarti di mata mereka. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Jika saya benar-benar menyinggung keluarga Rong, apakah Anda akan seperti keluarga Li, menjelek-jelekkan saya dan meninggalkan saya? Jam berapa sekarang? Jawab aku. Keluarga Li akan. Tetapi saya tidak akan. Cukup, karena kita sudah menikah sekarang. Aku tak akan biarkanmu menderita keluhan apapun. Juga tidak akan kubiarkan siapapun mengambilmu. Sebelum Anda menyombongkan diri, tolong lihat kemampuan Anda sendiri. Jika tidak, mengandalkan Anda semata. Seorang petani kelas rendah yang bertani dan menjual sayuran hanya akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. 3 menit sudah habis. Keluarga Rongku masih menjadi keluarga besar di Kyoto. Dan kau sampah ini harus segera pergi dan menceraikan Xingrou. Miskin mau bergantung dahan tinggi. Untuk menjadi menantu keluarga Li kami, teruslah bermimpi kosong. Ayah, apa yang terjadi? Kau bajingan. Tokoh besar mana yang sebenarnya kamu singgung? Seluruh perusahaan keluarga Rong dicabut akarnya. Keluarga Rong hancur. Apel, ini tidak mungkin. Bagaimana kau membuat keluarga Rongku bangkrut? Katakan padaku apa sebenarnya yang kau lakukan. Keluarga Rong benar-benar bangkrut. Dia benar-benar melakukannya. Identitas Anda memang tidak sederhana. Saya sudah tahu. Selama saudara ipar saya ada di sini,
Masalah apapun bisa diselesaikan. Singra, siapa sebenarnya Xiao Yuan ini? Bagaimana dia bisa membuat keluarga Rong bangkrut? Tuan Muda Zhao, apakah ini benar? Aku tidak tahu. Orang ini terlalu aneh. Apakah dia benar-benar agung dewa? Mustahil. Saya menyelidiki latar belakangnya sejak lama. Bagaimana mungkin saya memprovokasi tokoh legendaris itu? Kalau begitu ini, Saya mengerti. Keluarga Rong Anda bahkan tidak berharga di mataku. Ingat ini, jangan bersaing denganku lagi. Keluarga Rong yang sedang Anda dekati sudah bangkrut. Apakah Anda masih akan menikahkan putri Anda dengannya? saya tidak percaya bahwa Anda sendirian bisa membuat keluarga Rong bangkrut. Faktanya ada tepat di depan Anda. Apa yang tidak bisa dipercaya? Nah, kamu benar-benar beruntung. Kebangkrutan keluarga Rong sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak benar-benar berpikir. Itu adalah perbuatanmu sendiri kan? The film was Anda bisa makan translated apapun yang Anda and mau, narrated tetapi by Anda M tidak bisa Media. berbicara sembarangan. Gadis kecil, kamu belum memasuki masyarakat. Mudah tertipu oleh jenis pembohong bermulut manis ini. Bibi Shun, kamu mungkin belum tahu bahwa kemarin di Asosiasi Bisnis Internasional, Agung Dewa sudah di depan semua taipan bisnis utama menyerahkan hadiah pertunangan kepada Ketua Li. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di perjamuan selamat datang kembali Agung Dewa akan melamar Ketua Li secara langsung. Bagi keluarga Ron pada saat ini, berani melamar Ketua Li, bukankah itu akan membuat Agung Dewa murka? Jeti, keluarga Rong bangkrut karena mereka mencoba mencuri wanita Agung Dewa. Jeti, maksud Anda, Agung Dewa beri hadiah tunangan untuk Xingro. Xingro, masalah sebesar ini, mengapa Anda tidak memberitahu kami? Tunggu, tidak. Apakah Anda sengaja memblokir berita itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin kami tidak tahu? Ibu, saya sudah menikah dengan Xiao Yuan. Anda, gadis celaka. Itu adalah Agung Dewa, orang terkaya di dunia. Asetnya di Dasia saja melebihi 1 triliun. Asetnya di luar negeri tidak terhitung. Seorang tokoh besar sekali ini menyukai kami, keluarga Li kami. Pasti kumpulkan berkah selama 8 kehidupan. Saya memberi Anda 1 hari sebelum perjamuan penyambutan Agung Dewa. Cepat ceraikan bocah bau ini. 9 dari 10 ucapanmu merendahkanku. Apakah kamu tidak takut? Apakah saya Agung Dewa yang Anda bicarakan? Saya membenci. Agung Dewa omong kosong. Anda ini barang macam apa? Mengapa Anda tidak kencing dan melihat diri Anda sendiri? Sungguh penampilan yang tidak berguna. Semuanya. Jangan tertipu oleh penipu ini. Rumahnya tepat di sebelah rumah saya. Keluarganya miskin tak mampu bayar sekolah. Dan dia menyebut dirinya Agung Dewa. Saya pikir dia lebih seperti dewa wabah. Semuanya, anak ini terkenal karena keberuntungannya yang baik. Kebangkrutan keluarga Ron pastilah ulah Agung Dewa. Aku tidak menyangka anak ini akan mengambil sisa-sisa lagi. Bibi Sang, bagaimana kalau begini? Grup Lin kami dan grup Li Anda membuat taruhan. Yang kalah akan mengeluarkan 50% saham grup. Bagaimana? Bertaruh sebesar itu. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Saya akan bertaruh pada Xiao Yun yang Anda remehkan. Akankah dia menampar wajah Anda? Pada hari perjamuan kepulangan, kau bertaruh dia Agung Dewa. Bertaruh pada Agung Dewa agak tidak realistis. Mari kita The film was bertaruh pada identitasnya. translated and narrated by M Apakah itu Media. lebih tinggi dari Rong Jie? Kakak Xingro, bagaimana? Baiklah, segera buat kontraknya. Tidak ada penarikan, oke. Kontrak akan dikirimkan nanti. Kita akan lihat siapa yang menang di perjamuan kepulangan. Ibu bahkan tidak bertanya apakah kami setuju. Bagaimana jika kita kalah? Bagaimana mungkin kita kalah? Kami dan grup Lin telah menjadi musuh selama ratusan tahun. Sekarang setelah kita memiliki kesempatan ini untuk mengalahkan mereka, kita harus merebutnya. Tapi, perjamuan kepulangan Agung Dewa adalah tinggal 1 hari lagi. Apapun yang terjadi, kamu harus menceraikan si tidak berguna ini. Mengenai keluarga Rong, aku bisa mencegahmu menikah dengan mereka. Kecilkan suara kalian. Xiao Yuan, mengapa kamu kembali sendirian? Orang lain meremehkan keluarga kita karena menjadi penjual sayur yang miskin. Sudah putus. Kamu sudah bertunangan. Bagaimana mereka anggap ini enteng? Keluarga Luo meremehkan kita. Mereka tak biarkan ibu dan aku pergi. Apakah mereka mempersulitmu? Apakah mereka menyambutmu dingin? Xiao Yuan, ayo pergi. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku membawamu untuk meminta maaf kepada keluarga Luo. Katakan padaku, ibu akhirnya menabung cukup uang untuk mencarikanmu seorang istri. Kamu
Mengapa kamu menyebabkan begitu banyak kekhawatiran? Tak bisa tahan dan biarkan The film berlalu. was Lihat orang di translated sebelah yang and melakukan siaran narrated by langsung. M Media. Mereka baru 28 tahun dan menantikan anak kedua. Kamu masih lajang. Ibu, seluruh keluarga Luo adalah orang-orang tak tahu terima kasih. Mereka sombong. Bahkan jika kamu menikah, mereka tetap akan membuatmu menderita pada akhirnya. Ibu tidak takut diperlakukan buruk. Selama aku bisa mendapatkanmu seorang istri, ibu bisa tanggung keluhan apapun. Aku tidak akan pergi apapun yang terjadi. Kamu, Yan Ge, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu dan adik laki-lakumu tidak sedarah. Jika keadaan benar-benar tidak berhasil, kalian berdua harus menikah saja. Ibu, Ibu, aku. Bajingan, beraninya kamu menindas putriku. aku sudah tahu sejak lama bahwa kau orang tua. Bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Bajingan, cari orang menindas putriku di hari bahagia. Dan sekarang kamu bahkan berani memukulku. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran yang pantas kepadamu yang dilahirkan, tetapi tidak dibesarkan bajingan. Kau sama saja seperti putrimu. Sama saja. Percaya diri dan tak tahu malu. Mengapa kau tidak bertanya? Hal memalukan apa yang dia lakukan di belakangmu? Kamu berani mengutukku. Putriku memutuskan pertunangan denganmu. Itu pantas kamu dapatkan. Seharusnya kamu buang air kecil dan melihat dirimu sendiri. Karakter macam apa yang kamu miliki? Sekeluarga orang Hudik, keturunan rendah bertani dan jual hasil bumi. Aku tak tahu dari mana keberanianmu untuk berani melamar keluargaku, keluarga Luo. Benar-benar nasib buruk. Dulu keluargamu demi mahar 300.000 yuan. Membuat keluarga kami melamar. Kau putus pertunangan. Baiklah, kembalikan mahar itu padaku. Zhou Yuan, bicaralah lebih sedikit. Besanku yang terkasih, pasti ada kesalahpahaman di tengah semua ini. Karena Anda sudah di sini, sebaiknya kita diskusikan pernikahan kedua anak ini. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah masih perlu membahas pernikahan ini? Bukankah kita melakukan semua ini demi anak-anak? Besan tuntutan apa yang Anda miliki? Anda bisa menyebutkan semuanya. Penjual sayur yang bau ini ingin menikahi putriku. Baiklah, mahar sebesar 3 juta yuan. Tidak kurang 1 sen pun. 3 juta. Kau pasti bermimpi. Jika kau menjual putrimu, lihat apakah dia bernilai 3 juta yuan. Besan, bukankah 3 juta yuan agak terlalu banyak? Bayaran tertinggi sekitar 300.000 yuan. Jangan lihat kondisi apa yang dimiliki keluargamu. Seseorang bersedia menikah dengannya. Itu pasti kebajikan leluhurmu. Putriku secantik bidadari surgawi. Dia punya banyak pelamar. Juga mobil pernikahan dan rumah pernikahan. Kita tidak bisa membiarkan adikku tidur di kios sayur yang rusak ini kan? Tepat sekali. Gadis suci yang belum menikah ini, bahwa aku membesarkan, memintamu 3 juta yuan. Sudah dianggap sedikit. Aku bantu adikku bayar uang muka mobil dan rumah. Jangan khawatir. Kak, Dan juga, pengeluaran harian keluarga kami di masa depan. Harus semuanya ditanggung olehmu pria ini. Keluarga kami hanya memiliki 1 anak laki-laki ini. Uang mahar untuk pernikahan adikku di masa depan. Kamu juga harus membayar. Ya kamu harus bertanggung jawab untuk ini. aku menikahimu. Atau seluruh keluargamu. Apakah aku harus menanggung seluruh keluargamu? Ya, apakah ada sesuatu yang tidak pantas tentang itu? Bagiku menikahimu sudah pilihan buruk. Di masa depan, biaya hidup ibuku akan menjadi 10.000 yuan per bulan. Mobil dan rumah untuk adikku setelah dia menikah. Kamu harus bertanggung jawab untuk semuanya. Adapun aku, permintaanku tidak tinggi. Semua uangmu harus diberikan kepadaku. Kau benar-benar tahu cara menghitung dengan baik. Apakah kau disapu emas, atau dihiasi berlian, atau semacamnya? Aku lihat kau sama sekali tidak punya kesadaran diri. Namun kau masih melontarkan omong kosong di sini, dan membuat tuntutan yang berlebihan. Dasar orang udik, beraninya kau bicara seperti itu. Ayahmu meninggal lebih awal di keluargamu. Dan ibumu adalah seorang petani. Keluarga kami setuju untuk menikah dengan keluargamu. Berkah keluargamu selama 8 kehidupan. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini. Keluargamu pantas miskin selamanya. Sampah macam apa kau ini? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Tuan Muda Zhao sudah setuju untuk membawa seluruh keluarga kami besok untuk menghadiri perjamuan kalangan atas. Mereka yang menghadiri perjamuan, semua tuan muda kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Di mata mereka kamu hanyalah seekor semut. Kau benar-benar memberi harga pada dirimu sendiri. Bahkan jika kekayaan bersih mereka ratusan miliar, mereka tetap tidak akan memandang baik sampah sepertimu. Berpikiran sempit, kamu sama sekali tidak mengerti. Seperti apa orang kaya di kalangan atas itu? Aku tidak pernah peduli tentang orang-orang kaya di sekitarku itu. Bagaimanapun mereka tidak sekaya aku. Asetku tidak sia saja. Sudah mencapai 1 triliun. Hanya saja sayang sekali, aku tidak akan menghabiskan 1 sen pun untuk wanita sepertimu. Aset 1 triliun. Kamu benar-benar tahu cara melamun, nak. Kenapa tak bilang kamu agung dewa? Tepat sekali.
Anakmu sakit jiwa. Cepat bawa dia untuk diobati. Jangan biarkan dia di luar sini melukai orang. Jo Yuan, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu, aku tidak bicara omong kosong. Aku awalnya berencana untuk berinteraksi dengan kalian semua, sebagai orang biasa. Balasannya adalah pengasingan. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku adalah seorang miliarder. Aku akan membuka kartuku. Kau enak miskin seorang miliarder. Apa kau pikir kami akan percaya hanya karena kau mengatakannya? Apakah dia terlalu banyak stres? Dia sudah gila. Ini kartu Banungmu. Jangan bilang aku tidak berperasaan padamu. Ini, aku bahkan meninggalkan 100 untukmu. Ambil ini. Pergi periksakan kepalamu dengan benar. Susu. Siapkan jamuan kepulanganku 3 hari dari sekarang. Berapa banyak aktor yang kamu rencanakan untuk disewa kali ini? Mengapa kamu tidak membawa seluruh Hengdian ke sini untuk berakting denganmu? Kau membuatku tertawa sampai mati. Apa kau pikir kau sedang syuting film? Dasar hantu miskin masih bermimpi mengubah nasibmu. Jika kamu punya kekayaan triliunan, aku akan menyembahmu setiap hari. Setiap hari aku akan bersujud padamu seperti dewa rezeki. Ingat apa yang kau katakan. 3 hari dari sekarang, aku akan mengundangmu untuk menghadiri jamuan itu. Aku harap kau menepati janjimu saat itu. Jo Yuan, ibu tahu kau menyimpan dendam. Jika kau tidak ingin menikah, maka kita tidak akan menikah. Tapi kau sama sekali tidak boleh melakukan hal gegabah. Jika sesuatu terjadi padamu, kakakmu dan aku tidak akan punya siapa-siapa untuk diandalkan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku tidak bicara omong kosong. Dan aku juga tidak punya masalah mental. 3 hari dari sekarang, aku akan membuktikan. Semua yang kukatakan adalah benar. Kak, kau harus beristirahat dengan baik. Percayalah padaku. Aku pasti akan membuatmu dan ibu menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Kau bicara begitu banyak sampai aku hampir menangis. Seseorang yang tidak tahu akan mengira kau adalah orang terkaya di dunia. Dan tanpa malu kau bilang kami akan menyesal. Jika kau benar-benar dapat menghasilkan aset triliunan, aku akan membiarkan Luoning menikahimu tanpa memerlukan 1 sen pun mas kawin. Bagaimana dengan itu? Sepatu usang dari keluargamu itu masih tidak layak untuk Tuan Shu? Ini semua adalah maharku. Jo Yuan, ikut aku daftar nikah. Apa? Bagaimana bisa gadis secantik itu bersedia menikahi Xiao Yuan dan bahkan membawa begitu banyak mas kawin? Orang miskin seperti dia yang menjual sayuran. Siapa yang akan menyukainya? Wanita ini hanyalah seorang aktris yang disewa oleh Xiao Yuan. Aku tidak bisa memastikan sebelumnya. Tapi sekarang aku yakin, semua orang ini adalah aktor yang disewa oleh si miskin itu. Barang-barang itu, mereka semua adalah properti. Nanti kita harus ke asosiasi bisnis 100 miliar. Pergi ke sana. Kau harus mengenal lebih banyak tokoh besar. Kau sama sekali tidak boleh memilih orang miskin seperti Xiao Yuan lagi. Ibu, jangan khawatir. Mereka yang bisa menghadiri asosiasi bisnis 100 miliar. Kekayaan bersih mereka tidak akan terlalu rendah. Jika seorang miskin ingin masuk, tidak mungkin. Ini adalah Kakak ipar, apakah menurutmu wakil ketua perusahaan sangat santai? Ini adalah proyek-proyek di bawah perusahaan. Kamu harus menyetujuinya satu persatu. seperti ini. Kalau begitu letakkan di sini dulu. Nanti akan saya urus. Ngomong-ngomong kakak ipar, ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Apa itu? Ini tentang perceraianmu dengan kakakku. Ibuku tidak setuju untuk tidak menikahi keluarga Rong. Kakakku kemungkinan besar akan menceraikanmu. Kamu harus siap secara mental. Tapi jangan khawatir, kamu di masa depan akan tetap menjadi wakil ketua grup Li. Kakakku bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda di sini untuk menghibur saya sebelumnya? Kakak ipar, aku pikir kamu adalah orang yang sangat baik, kecuali Ching Yun. Tidak ada orang lain yang tahu cara menghargaimu. Kalian berdua ikut saya sekarang. Ada apa? Pasar saham Dacia telah runtuh, termasuk grup kami. Harga saham ribuan perusahaan, semuanya telah menyentuh batas bawah. Ribuan saham menyentuh batas bawah. Bagaimana ini mungkin? Pangeran Chala, mengapa dia datang ke asosiasi bisnis Dacia kita? Ketua Li, Anda akhirnya tiba. Saat ini hanya Anda dan Ketua Li yang memiliki uang tunai paling melimpah di tangan. Kali ini, apakah Dacia kita dapat menembus pengepungan ini? Sepenuhnya bergantung pada kalian berdua. Ketua Li, silakan duduk di sini.
Bagaimana situasinya? Situasinya sangat serius. Orang-orang asing ini telah mengintai sejak lama. Mereka memobilisasi triliunan dana sekaligus untuk melakukan short selling di pasar saham. Nona Singrol. Lama tidak bertemu. Pangeran Chala, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Ini sangat sederhana. Saya ingin 60% saham dari semua perusahaan yang terdaftar di Dacia Anda. Sialan, Anda ingin 60% saham. Mengapa kita tidak berikan saja kepada Anda seluruh perusahaan? Membuat kami menyerahkan perusahaan kami kepada orang asing. Tidak akan pernah. Selama Anda bersedia memberikannya, saya akan berhenti melakukan short selling saham Dacia Anda. Jika tidak akan lama lagi. Pasar saham Dacia Anda akan benar-benar runtuh. Begitu runtuh, tak terhitung perusahaan akan dipaksa untuk delisting. Pada saat itu, saya khawatir ekonomi Dacia Anda The film was juga tidak akan translated mampu and bertahan, narrated kecuali by ketualian. M-Media. Penyelamat pasar saham sekarang adalah kalian berdua. Itu benar. Kekayaan bersih kalian berdua mencapai ratusan miliar. Bisa kalahkan pengepungan asing. Bergantung pada Anda. Semuanya. Apakah kalian salah paham? Perbedaan status di antara kita. Kali ini saya telah menyatukan banyak negara dan memobilisasi triliunan dana. Kalian semua benar-benar berpikir kalian bisa mengandalkan dua wanita yang kekayaan bersihnya mencapai ratusan miliar untuk membalikan keadaan. Kalian pasti sedang bermimpi. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu? Modal grup Lee kami yang menahan harga batas bawah adalah 200 juta. Saya akan memobilisasi 1 miliar dan mulai menaikkan harga. Modal dari perusahaan-perusahaan besar Anda harus ikut serta untuk mengangkat harga saham perusahaan Anda sendiri. Batas bawah mulai ditembus. Pasar secara keseluruhan mulai naik. Investor retail mulai membantu mendorong harga naik. Berikan lebih banyak upaya. Pasar secara keseluruhan akan segera menjadi positif. Makhluk kecil. Bagaimana kalian bisa menggoyahkan pohon besar? Segera mobilisasi 5 triliun dana. Aku ingin menghancurkan seluruh pasar saham Dacia di bawah kaki saya. Itu menyentuh batas bawah lagi. Mobilisasi semua dana yang tersedia. Kalau tidak kita akan hancur. Baiklah. Dana yang mereka tekan terlalu besar. Ditambah dengan kepanikan para pemegang saham, kita tidak bisa mendorongnya naik sama sekali. Jika kita ingin mendorongnya naik dan membuat pasar saham Dacia menjadi hijau, dana kita jauh dari cukup. Memobilisasi 20 triliun dana dari rekening luar negeri saya akan memastikan stabilitas pasar saham Dacia. Apel. Kau benar-benar lucu. 20 triliun. Apakah kau tahu apa artinya itu? Bahkan jika semua miliarder dalam daftar Forbes, semua orang kaya, digabungkan, mereka mungkin tidak punya kekayaan sebanyak itu. Saya merasa malu untuk Anda. Tidak apa-apa jika Anda menyombongkan diri. Tapi bisakah kau sombong tentang sesuatu yang kredibel? Siapa yang membawa orang ini ke sini? Dia terlihat seperti tidak pernah melihat dunia. Aku rasa kau hanya ingin berlagak keren di depan wanita cantik, berpura-pura menjadi orang pentingkan. Zhao Yuan, apa sebenarnya yang Anda coba lakukan? Belum cukupkah Anda mempermalukan kami? Lihat, mereka sudah memulai siaran langsung global. Anda membuat janji besar di depan semua orang di seluruh dunia. Apa yang Anda hilangkan? Bukan hanya wajah Anda sendiri, seluruh Dacia kita dipermalukan karena Anda. Hasilnya belum keluar. Bagaimana Anda tahu bahwa saya yang akan kehilangan muka? Kakak, tolong coba ingat kembali. Apa yang baru saja Anda katakan? 20 triliun. Di dunia ini, siapa yang bisa menghasilkan jumlah sebesar itu? Apakah semua orang melihat itu? Orang Dacia yang ini, dia baru saja menyombongkan diri bahwa dia akan mengeluarkan 20 triliun untuk menyelamatkan pasar saham Dacia. Ini hanyalah lelucon terbesar sepanjang hidupku yang pernah kudengar. Sekarang sudah tahu malu kan? Ini semua salahmu. Menyebabkan kita semua merasa malu bersamamu. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa Anda selalu suka mengatakan ini? Bualan yang tidak realistis. Apakah Anda benar-benar tidak punya rasa malu? Ada 10 detik tersisa. 10 detik sampai apa? Ada 5 detik tersisa.
Lihat itu. Orang Dacia yang tercela ini sudah terpancing dan mulai berbicara omong kosong. 3, 2, 1. Tunggu bocah apa yang masih kau pura-purakan? Dana masuk ke pasar. Batas bawah telah ditembus. Dana mulai mendorong harga saham naik. Naik. Ini meroket. Itu naik. Itu naik. Apa? 1000 saham menyentuh batas atas. Itu naik. Ya Tuhan. The film was translated and narrated by M. Media. Ya ampun. Apa yang sedang terjadi? Bocah, apakah itu kau? Trik apa yang kau lakukan? Orang asing. Pasar saham negara Anda akan segera runtuh. Dan kau masih sempat mengkhawatirkanku. Apa yang kau katakan? Hei, Apple. Saham anjlok sebesar 50%. 500 perusahaan langsung bangkrut. Cepat tarik kembali 5 triliun milikku. Dan bawa semuanya kembali. Lalu naikkan nilai pasar. Tarik ke atas. Itu runtuh. Kak, sepertinya mereka runtuh dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Pasar saham mereka selalu sangat sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba runtuh? Kecuali sejumlah besar dana masuk ke pasar untuk melakukan penekanan yang panik. Zhou Yuan, 1000 saham yang menyentuh batas atas di pasar saham Dacia kita, dan runtuhnya pasar saham asing. Semuanya adalah perbuatan Anda. Jika saya mengatakan itu adalah saya, apakah Anda akan mempercayainya? Kau bocah. Kau mulai menyombongkan diri lagi. Semuanya, hati-hati. Jangan tertipu oleh anak ini lagi. Apakah Anda melihatnya? Berita terbaru. Pasar saham Dacia menghadapi pengepungan oleh 5 triliun dana asing pada saat kritis. Agung Dewa turun tangan. Artinya, semua ini dilakukan oleh Agung Dewa. Ya, begitulah adanya. Tentu saja, jika kau percaya bahwa dia adalah Agung Dewa Dacia. Orang macam apa Agung Dewa itu? Sibuk dengan urusan yang tak terhitung setiap hari. Bagaimana mungkin itu dia? Bagaimana itu mungkin? Itu runtuh. Kecuali Dacia. Pasar saham di seluruh dunia telah runtuh. Apple. Pangeran-pangeran. Laporan berita terkini, karena pasar saham global dijual pendek oleh modal besar-besaran. Banyak investor asing panik melarikan diri, mengalir ke Dacia. Para ahli memprediksi bahwa pasar saham Dacia akan menyambut pasar bullish besar yang belum pernah terlihat dalam 1 abad. Institusi terkait akan berturut-turut memperkenalkan sistem regulasi ketat untuk pasar saham Dacia. Akhirnya kami mendesak masyarakat umum untuk berinvestasi secara rasional. Ya Tuhan, berapa banyak modal yang pasti telah digunakan untuk ini. Sendirian, dia menjatuhkan pasar saham global dan juga membawa pasar saham Dacia ke dalam pasar bullish. Bukankah mereka mengatakan, Agung Dewa hanya memiliki aset senilai 1 triliun? Operasinya ini pasti membutuhkan setidaknya puluhan triliun. Apa yang kalian semua tahu? The film was Agung Dewa hanya translated memiliki and 1 triliun dana di narrated dalam by M. Dacia. Media. Dikatakan bahwa asetnya tersebar di seluruh dunia. Beberapa ahli memperkirakan bahwa asetnya bisa mencapai 100 triliun. Apple. 100 triliun. Bukankah itu berarti dia benar-benar kaya raya hingga menyanyi sebuah negara? Jati Agung Dewa sekuat ini. Kak, aku akhirnya mengerti mengapa kamu sangat memuja Agung Dewa. Sekarang semuanya, apakah kalian masih percaya dia adalah Agung Dewa? Dia adalah sosok yang hebat, ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah. Sedangkan dia hanyalah seorang yang membuat penjual sayur. Orang ini hanyalah badut. Hanya pandai menyombongkan diri dan pamer. Malam ini adalah perjamuan kepulangan Agung Dewa. Siapa sebenarnya Agung Dewa itu? Kita akan tahu malam ini. Bagaimanapun juga, jelas bukan si miskin ini. Lihat dia sekarang. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kakak ipar, apakah kamu Agung Dewa?
Jika saya mengatakan saya adalah, apakah Anda akan mempercayai saya? Sejak krisis pasar saham Dacia telah teratasi, mari kita kembali dulu untuk jamuan agung dewa malam ini. Anda masih perlu bersiap. Halo Nyonya, layanan apa yang Anda butuhkan? Saya ingin menarik uang. Tolong tunjukkan kartu bank dan kartu identitas Anda. Keluargamu sangat miskin, dan kamu berani datang ke konter untuk menarik uang. Maaf, informasi kartu bank dan KTP tidak cocok, tidak dapat menarik uang. Sudah kuduga, mengapa kamu datang ke konter untuk menarik uang? Jeti itu kartu curian. Ini tidak dicuri. Ini kartu putra saya. Mencuri ya mencuri. Berhenti berdalih. Keluar dari sini sekarang. Jangan menghalangiku untuk menarik uang. Cepatlah. Jika ini kartu putra Anda bisa pergi ke ATM di sana. Untuk penarikan swalayan, cukup masukkan kata sandinya. Terima kasih, terima kasih. Dengan kartu anakmu yang tidak berguna itu sudah bagus. Jika kamu bisa menarik beberapa ratus. Saya ingin menarik 100.000. Halo, Budik, apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu Saya baru saja menekan tombol penarikan. Dan hasilnya seperti ini. Saya juga belum pernah melihat ini sebelumnya. Bagaimana kalau saya tanyakan kepada manajer bank? Mengapa repot-repot bertanya? Si Udik ini pasti menggunakan beberapa trik curang. Alarm dipicu oleh pencurian. Panggil polisi dan tangkap dia segera. Jangan bicara omong kosong. Saya hanya menarik uang. Kamu mau kabur setelah mencuri uang. Sama seperti anakmu yang tidak berguna. Sepasang burung yang sama. Mengapa tidak memanggil keamanan dulu dan mengendalikannya? Keamanan, bukan saya. Siapa yang memicu alarm barusan? Udik, kamu tamat. Bersiaplah membusuk di penjara. Nyonya, bank kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Dalam waktu sesingkat itu. Apakah bank semiskin ini sekarang? Mengapa kita tidak duduk di ruang VEP? Tidak perlu. Saya sangat membutuhkan uang itu. Kira-kira berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Mari kita pikirkan cara. Untuk lihat, apakah kami bisa bantu mengumpulkannya? 2.000. 2.000. Tidak ada 2.000 di kartu kan? Ya ada. Cepat ambil 2.000 ke sini. Silakan lewat sini. Silakan datang kapanpun Anda luang nanti. The film was translated and narrated by M. Hati-hati. Media. Anda tidak menyinggung perasaannya barusan kan? Tidak. Itu adalah pemegang kartu hitam tertinggi. Hanya yang kekayaan bersihnya lebih dari triliunan. Yang memenuhi syarat untuk mengajukan. Kekayaan bersih triliunan. Kartu hitam itu, bukankah itu milik Cho Yuan? Mungkinkah dia? Jo Yuan, Ibu, bukankah kamu menemani wanita muda itu? Mengapa kamu kembali? kami tidak menjual sayuran lagi. Jika kita tidak menjual sayuran, kita akan pergi kemana? Kakakku menghasilkan banyak uang. Dia bilang dia akan membelikan kita rumah. Sebuah rumah di Shanghai, harganya jutaan. Bagaimana kamu bisa membelinya? Baiklah ibu, berhenti bicara. Ikutlah denganku. Kita mau kemana? Saya masih harus menjual sayuran. Berhenti main-main. Lihat rumah. Maaf, rumah-rumah di sini, mulai dari minimal 5 juta. Anda perlu membuktikan bahwa Anda memiliki aset lebih dari 1 juta untuk melihat rumah. Kami hanya melihat-lihat rumah. Mengapa kami perlu memverifikasi aset kami? Tentu saja Anda perlu memverifikasi aset Anda. Jika tidak, jika sesuatu diambil oleh seseorang yang suka mencuri, bukankah kita akan menderita kerugian besar? Tuan, saya minta maaf. Saya akan mengantar Anda melihatnya. Seluruh keluarga ini sangat miskin. Rumah apa yang Anda tunjukkan kepada mereka? Mereka tidak mampu membelinya. Sungguh sial. Mengapa kamu ada dimanapun kami pergi? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Anda bahkan tidak bisa mengumpulkan mahar. Dan Anda di sini untuk membeli rumah. Luwening ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tiba-tiba merasa bersyukur bahwa aku tidak memilih pria miskin ini saat itu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapat kesempatan untuk membeli rumah di sini sekarang? Itu hanya bisa berarti Anda memiliki selera yang bagus. Sayang, bawa kami melihat rumah. Baiklah Tuan, silakan lewat sini. Apa maksudmu dengan itu? Ketika kami datang, wajahmu masam. Dan kamu bahkan mengatakan kami perlu memverifikasi aset kami. Ketika mereka datang, kamu tersenyum lebar. Kamu bahkan tidak menyebutkan verifikasi aset mereka. Melihat penampilanmu yang miskin, sudah cukup baik bahwa mereka tidak mengusirmu.
Bagaimana kamu bisa mengeluh? Keluarga Anda bertani dan menjual sayuran sepanjang tahun. Dan Anda bekerja sebagai pengasuh. Itu mungkin kurang dari yang didapatkan. Berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dalam setahun? Tuan Muda Xiao kami dalam sehari. Kamu, Profesi tidak diberi peringkat tinggi atau rendah. Keluargamu hanya bergantung pada orang lain. Apa bedanya dengan keluarga kami? Tuan Muda Zhao, sudah melamar Luoning kami. Dia akan segera menjadi menantu keluarga kami. Dia punya uang untuk membantu kami membeli rumah. Apakah kamu cemburu? Tepat sekali. Untung saat kakakku pergi kencan buta itu, dia tidak setuju dengan Anda si miskin. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertemu Tuan Muda Xiao kami? Ayo, usir orang-orang miskin ini. Saya Tuan Muda ini akan segera membeli seluruh gedung di sini. Keamanan, Kak. Bukankah memperlakukan mereka seperti ini agak kasar? Apa yang kasarnya? Mereka tak punya uang tapi buang waktu kita di sini. Orang-orang ini tidak pantas datang ke sini dan membeli rumah. Usir orang-orang miskin ini. Aku ingin lihat siapa berani sentuh Tuan Xiao. Ketua Lin dari grup Lin. Perusahaan real estate kecil. Berani menyentuh orang saya. Apakah Anda tidak ingin beroperasi di Shanghai lagi? Apakah Anda tidak ingin beroperasi di Shanghai lagi? Ketua Lin, Ketua Li. Kalian berdua. Apa yang membawa Anda ke sini? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berbicara kepada orang saya seperti itu? Kak, jaga citramu. Saya pikir beberapa orang pasti bingung. Berbicara omong kosong di sini. Lin Qingyun, diam. Juga, apa yang Anda lakukan di sini? Tentu saja saya dengar Tuan Xiao membeli rumah. Jadi saya datang untuk membantunya memilih. Saya akan ambil beberapa bangunan di tengah itu. Cantumkan namanya di sertifikat. Baiklah, saya akan segera menyiapkan kontraknya. Kal, apa yang sedang terjadi? Sebuah rumah bernilai puluhan juta. Diberikan begitu saja. Apalagi yang mungkin terjadi? Dia adalah simpanan jelas. Seseorang yang bergantung pada orang lain. Simpanan sampah. Apa yang perlu dicemburui? Tuan Muda Zhao, kamu akan segera menjadi menantu keluarga kami. Ini berbeda. Saya akan mengambil semua bangunan ini. Cantumkan namanya di sertifikat. Ketua Li, apakah kamu yakin gedung-gedung ini bernilai ratusan juta? Setelah kesepakatan ditutup, Anda akan mendapatkan komisi lebih dari 1 juta. Apakah Anda tidak mau? Saya mau. Ketua Li, dia hanya seorang pekerja magang. Dia tidak punya banyak pengalaman. Bagaimana kalau saya antar Anda tanda tangan kontrak? Aku hanya ingin dia menandatanganinya untukku. Bukankah dia hanya dipelihara? Apa yang patut dibanggakan? Saya pikir, dia sebenarnya melakukan cukup baik. Kal, bisakah Anda carikan saya kesempatan hebat seperti itu untuk dipelihara? Ini terlalu membahagiakan. Zhao Yuan, 2 orang ini adalah tokoh utama di Shanghai. Kamu harus berbicara baik-baik kepada mereka. Jangan selalu mengumpat orang senaknya. Ibu, yang saya kutuk hanyalah orang-orang sombong itu. Kak, saya pikir kakak ipar cukup diminati. Kenapa tak pikir ulang? Istri, apa yang kau inginkan dariku? Zhao Yuan, mari kita bercerai. Apakah Anda berpikir bahwa aku tidak memiliki nilai bagimu lagi? Jadi Anda ingin menceraikan saya? Zhao Yuan, selama waktu ini, Anda mengalami kehidupan kelas atas. Ditambah rumah-rumah ini sebagai kompensasi. Itu seharusnya sudah cukup, tapi sekarang mimpi itu harus berakhir. Apakah Anda benar-benar akan menceraikan saya? Anda dan saya pada akhirnya, orang dari 2 dunia yang berbeda. Apa yang saya kejar adalah seorang taipan jenius seperti Agung Dewa. Daripada menghadapi masalah, hanya orang yang bergantung pada saya. Baiklah, karena memang begitu, maka kita tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Meskipun kata-kata ini keras, hanya dengan cara ini, bisakah Anda melepaskan ini? Perasaan yang seharusnya tidak ada. Ini juga baik untuk Anda. Orang pada akhirnya harus mengandalkan diri mereka sendiri. Lihat itu, inilah akhir bagi gigolo. Kamu bisa ditendang kapan saja. Dasar tidak berguna. Sekarang Anda tidak punya backingan. Saya pikir, bagaimana Anda akan bersikap sombong di masa depan? Tuan Muda Zhao, dia adalah hanya seorang paria kelas bawah. Bagaimana dia akan mendapat kesempatan di masa depan untuk menghubungi kita? Itu benar. Ayo pergi. Mari kita beli gedung di tempat lain. Zhao Yuan, ini adalah undangan ke perjamuan kembalinya Agung Dewa. Anda bisa masuk dan mengenal beberapa orang penting. Undangan ke perjamuan biasa. Saya tidak membutuhkannya. Ibu, ayo pergi. Bukankah itu hanya seorang wanita dengan status saudaraku? Wanita macam apa yang tidak bisa kamu temukan? Kak, saya merasa kamu sangat senang karena saya bercerai. Aku tidak. Baiklah. Dia adalah ketua wanita Shanghai yang bernilai triliunan dolar. Kita tidak mampu bergaul dengannya. Hari ini, mari kita minum bersama sebagai keluarga. Dan lupakan semua masalah ini. Mari minum.
Mari minum. Saya harus menghadiri perjamuan nanti. Saya akan mandi dulu. Silakan. Tingro. Meskipun keluarga Rong Jie bangkrut, dia sendiri masih sangat kaya. Kenapa tak mau lihat lanjutannya? Ibu, apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Baru saja bercerai dengan Xiao Yuan, dan kamu sudah memaksaku untuk menikahi Rong Xie. Apakah hanya demi undangan tertinggi itu? Apa yang kamu tahu? Situasi keluarga Li kita saat ini sangatlah genting. Hanya dengan mendapatkan undangan tertinggi Rong Jie, barulah kita akan memiliki kesempatan untuk makan di meja yang sama dengan Agung Dewa. Baru bisa bicara dengannya. Ibu, bukankah Agung Dewa melamar kakakku beberapa waktu lalu? Jika kita ingin berbicara dengan Agung Dewa, seharusnya tidak sulit kan? Baru 2 hari yang lalu, Agung Dewa seorang diri menghancurkan pasar saham global, menyebabkan ribuan saham di pasar Dasia mencapai batas bawah. Sekarang pewaris wanita kaya yang mengejarnya, berbaris sepanjang beberapa jalan. Apakah kamu pikir dia akan melirik kita? Singro, dengarkan saja orang tuamu sekali ini. Kesempatan untuk makan malam dengan Agung Dewa adalah sesuatu yang tak ternilai harganya dan sangat langka. Terlebih lagi jika Anda bersamanya, berkencan dengannya. Itu juga tidak akan buruk bagi Anda. Paman dan Bibi benar. Surat undangan tertinggiku ini, ditawar 1 miliar aku menolak jual. Menggunakan ini untuk memenangkan hatimu. Bukankah itu cukup? Sesuatu yang tidak ingin aku lakukan. Tidak peduli seberapa besar kamu menekanku itu tidak berguna. Mengapa kamu begitu keras kepala, nak? Saya hanya tidak mengerti. Kamu lebih memilih menikahi Zhou Yuan si miskin ini daripada menikahi Rong Jie yang bisa membuat keluarga Li kita bangkit. Hanya demi satu, undangan agung dekat dengan Agung Dewa. Apakah kamu akan menjualku kepada keluarga Rong? Sebagai anggota keluarga Li, adalah tugasmu untuk berkorban demi keluarga. Ibumu juga mengalami hal yang sama. Setuju saja untuk bersama Rong Jie. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Bibi Siang jangan khawatir. Begitu Singro dan aku bersama, surat undangan tertinggiku ini akan menjadi milik keluarga Limu. Bukankah itu hanya undangan tertinggi? Saya akan mengurusnya. Xiao Yuan omong kosong, apa yang kau bicarakan? Dasar sampah. Selain menyombongkan diri, apalagi yang bisa kamu lakukan? Anda adalah pria simpanan. Apakah Anda sudah makan delusi Anda sendiri? Kenapa pikir bisa dapat undangan tertinggi? Apakah itu berdasarkan mulutmu yang busuk? Karena kamu meremehkan saya. Apakah kamu berani bertaruh dengan saya? Taruhan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Aku bertaruh dapat undangan agung dan mengizinkan keluarga Li untuk duduk di posisi dekat dengan Agung Dewa. Dan jika kamu kalah? Jika saya kalah, saya akan menghilang dari pandangan Singro selamanya. Zhou Yuan, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kakak ipar, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan melindungimu. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Jangan khawatir, saya tidak mungkin kalah. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Sekarang perjamuan kembalinya Agung Dewa. Dalam 10 menit. Dalam 10 menit. Belum dapat undangan tertinggi. Aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Zhou Yuan, apakah kamu gila? Singro, kamu. Taruhan yang sudah, pasti kamu kalahkan. Dan kamu masih berani melakukannya. Tidakkah kamu tahu bahwa, jika kamu kalah, dia akan benar-benar membunuhmu? Singro, percayalah pada saya. Saya pasti bisa membantu keluarga Li mendapatkan undangan tertinggi. Apakah kamu tahu apa itu undangan tertinggi? Artinya, keluarga Li kita yang bernilai ratusan miliar, bahkan tidak bisa mendapatkannya satupun. Dan kamu pikir kamu bisa mendapatkannya? Baru saja Rong Jie sudah setuju untuk memberikan undangan tertinggi kepada kita. Sekarang lihat apa yang terjadi. Si tidak berguna ini muncul dan segera membuat Rong Jie marah hingga pergi. Kakak ipar, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Tentu saja tidak ada masalah. Aku percaya padamu. Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku akan memberimu hadiah misterius. Singran, Zhou Yuan, dan aku sudah bercerai. Jangan panggil dia ipar lagi. Selain itu, undangan tertinggi. Keluarga Li kami tak dapat meski sudah berusaha. Bagaimana mungkin Xiao Yuan bisa mendapatkannya? Ada 5 juta di kartu ini. Itu seharusnya cukup untukmu. Kamu harus meninggalkan Xinghai dulu. Mengenai taruhan antara kamu dan Rong Zhai, aku akan membantumu membereskan akibatnya. Singro, bukankah kamu terus bertanya kepada saya sebelumnya? Siapa sebenarnya saya? Hari ini, saya akan memberikan kamu jawaban. Saya adalah Su Yuan. Saya telah kembali. Orang-orang kuil dewa, Orang-orang dari kuil dewa. dengan hormat menyambut kembalinya Agung Dewa. Dengan hormat menyambut kembalinya Agung Dewa. Dewa Perang Agung Dacia. Ibu kota Amerika Serikat. Pembunuh nomor 1 di dunia. Pedagang senjata terbesar di dunia. Bangun. Agung Dewa, ibumu tahu tentang kepulanganmu dan sudah dalam perjalanan ke sini.
Mengapa dia ikut datang? Kalian semua masuk ke aula perjamuan dan bersiaplah dulu. Ya. Saya pikir, kamu si tidak berguna ini, ketakutan dan bersembunyi. Kak, apa yang dilakukan gadis-gadis di sana? Baru saja ada kabar bahwa Ibu Agung Dewa akan datang sendiri untuk memilih menantu perempuan. Oleh karena itu, semua keluarga besar telah menginstruksikan putri-putri mereka untuk berdandan dan merawat diri mereka. Memilih menantu perempuan. Zhou Yuan, jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Kak, saya pikir kamu masih perlu berpartisipasi. Mengapa? Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang keluarga kamu temukan, sehingga kamu bahkan bisa menghadiri upacara kembalinya Agung Dewa. Apa yang kamu lakukan, Zhou Yuan? Pemboros, sudah saya katakan sebelumnya, jika tuan muda ini melihatmu lagi, semua penghinaan yang kuderita sebelumnya harus dibayar lunas. Setelah menceraikan ketuali, kau penjual sayur bau, masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Seluruh keluargamu, mengapa kamu begitu pelupa? Kau anak celaka yang malang. Sebelumnya bergantung pada ketuali. Tidak lama setelah itu, dia diusir. Sekarang, kamu masih menginginkan putri pelayanmu untuk menempel pada Agung Dewa. Apakah kamu pikir Agung Dewa akan menyukainya? Saya benar-benar minta maaf. Nanti bukan dia yang akan bergantung pada Agung Dewa, melainkan Agung Dewa yang akan datang secara proaktif dan melamarnya. Apakah itu sangat lucu? Kau mencari mati. Ibu Agung Dewa telah tiba. Semuanya. Saya yakin semuanya sudah mengetahui tujuan kunjungan saya. Itu benar. Ini adalah untuk memilih menantu perempuan. Sekarang saya akan mengajukan sebuah ujian. Nona muda mana yang hadir di The sini film was dapat translated menjawab dengan and benar narrated akan by dapat M. menjadi menantu Media. perempuan keluarga Xiao saya. Luo Ning, apakah keluarga kita dapat mengubah nasibnya? Sepenuhnya bergantung padamu. Tapi saya sudah bertunangan dengan Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao itu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Agung Dewa? Selama kamu terpilih, bahkan jika kamu membatalkan pertunangan di sini juga, dia tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Kalian berdua gadis, kali ini, kalian harus berjuang untuk berhasil. Jika kamu terpilih, apapun yang kamu minta, ibu akan menyetujuinya. Jika kita terpilih, meskipun kita tidak memiliki undangan tertinggi, itu tidak akan jadi masalah. Jika dia menjadi menantu perempuan keluarga Shaw, krisis yang dihadapi grup Li kita, dia pasti tidak akan tinggal diam. Benar-benar, benar. Xingro, sebelumnya untuk menghindari menikahi Rongjie, kamu sengaja menikahi pecundang miskin itu. Ibu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi kali ini, kamu harus bersungguh-sungguh. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Saya juga meminta Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Rong. Tuan Muda Zhao naik panggung. Semuanya, pertanyaannya sangat sederhana. Pilih satu orang di antara ketiganya untuk menjadi menantu laki-laki keluargamu sendiri. Setelah terpilih, pertunangan tidak dapat dibatalkan. Ini adalah tuan muda dari keluarga Xiao dari Xinghai. Meskipun pendapatan tahunannya hanya lebih dari 100 juta, dia cukup setia kepada orang yang disukainya. Dia cukup perhatian. Ini adalah tuan muda tertua dari keluarga Rong dari Kyoto. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Rong dari Kyoto telah bangkrut, fondasi mereka kuat. Dan dalam beberapa tahun, mereka akan dapat bangkit kembali. Selain itu, dia sendiri memiliki kekuatan besar. Orang terakhir, petani tanam dan jual sayuran. Pendapatan tahunan seluruh keluarganya tidak melebihi 100.000. Namun dia berbakti kepada keluarganya dan sangat setia kepada kekasihnya. Baiklah, mulailah membuat pilihanmu sekarang. Setelah pilihan dibuat, mohon patuhi janjimu. Pertunangan tidak dapat dibatalkan. Jika kita memilih keluarga Rong dari Kyoto, keluarga Luo kita, bukankah kita akan menjadi makmur? Ibu, mengapa aku merasa ini adalah ujian karakter? Mungkinkah memilih Xu Yuan yang paling biasa adalah kunci untuk terpilih? Kamu seharusnya lebih jarang menonton film biasanya. Ini adalah kenyataan. Siapa yang akan melepaskan menantu dengan aset ratusan miliar untuk merekrut menantu yang tidak berguna penjual sayur? Tepat sekali. The film Tidakkah was kamu mendengar translated apa yang dia and katakan? narrated by Setelah M. dikonfirmasi, Media. mereka akan memilihnya untuk menjadi menantu laki-laki keluarga mereka. Bisnis yang merugikan seperti ini, siapa yang akan melakukannya? Kalian berdua hanya perlu memilih Rongjie. Saya tidak mau. Saya akan memilih ipar laki-laki. Kamu anak.
Sekarang saya umumkan bahwa yang telah lolos adalah Lee Xingro, Lee Xingren, Lin Qingyan, dan Yang Yange. Undang 4 wanita cantik ganti pakaian. Nyonya Xiao, aku rasa ini tidak adil. Katakan padaku mengapa. Bagaimana itu tidak adil? Zhao Yuan itu, aku pernah bertunangan dengannya sebelumnya. Aku tahu situasi keluarganya. Dia adalah penjual sayur. Ibu angkatnya bertani, dan saudara perempuannya membiayai sekolahnya. Situasi keluarga seperti ini, di keluarga normal manapun, mereka tidak akan memilihnya kan? Mengapa dia bisa lolos seleksi? Aku juga tidak yakin. Meskipun keluarga Rong saya bangkrut. Seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Dia lebih kuat dari Xiao Yuan ini apapun yang terjadi. Rong Xue benar. Xiao Yuan itu adalah orang yang benar-benar miskin. Dengan status yang rendah. Mengapa dia harus dipilih? Apakah Anda juga berpikir begitu? Nyonya Xiao, meskipun putri saya lolos, tetapi saya ingin mengatakan sesuatu untuk mereka. Standar kelulusan Anda tidak terlalu masuk akal. Ibu, diam kau gadis. Nyonya Xiao, pasti ada standar kelulusan lainnya. Jangan mempertanyakannya sekarang, atau kamu akan langsung didiskualifikasi nanti. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kita semua lulus? Apakah kamu pikir, dengan anak miskin ini sebagai standar kelulusan, apakah itu mungkin? Grup Xiao adalah modal terbesar di dunia. Hal ini, itu terlalu tidak masuk akal. Kalian berempat telah lulus ujian. Selama kamu bersedia, kamu bisa segera menikahi putraku Agung Dewa. Apakah kamu bersedia? Saya menolak, saya menolak. Kamu tidak bersedia? Gadis bodoh. Kamu seharusnya mengatakan kamu bersedia sekarang. Nyonya Su, aku sudah punya seseorang yang kucintai. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak bermaksud mengatakan. Ya, itu Xiao Yuan. Meskipun kamu terlahir miskin, dan kemampuanmu sendiri tidak kuat, dan kamu tidak menghasilkan banyak uang dalam setahun. Tetapi kamu sangat berbakti, dan sangat berdedikasi. Kamu selalu membantuku ketika terjadi hal-hal besar. The film was Tapi kita sudah bercerai. and narrated by M Media. Xingro, apakah kamu gila nak? Secara terbuka menyatakan cinta kepada seorang yang miskin. Apakah kamu mencoba untuk memutus jalur keuangan keluarga kita? Benar. Nikahi orang lain. Ngomong-ngomong, taruhan antara kau dan aku telah gagal. Siapapun yang kalah harus mematahkan kakinya sendiri dan menghilang selamanya. Maukah kau melakukannya sendiri? Atau haruskah aku mencari seseorang untuk membantumu? Saya bilang saya akan membantu keluarga Li mendapatkan undangan tertinggi. Tetapi saya tidak pernah mengatakan kapan. Apakah kamu mencoba mengingkari janjimu? Rong Xue berhenti membuang kata-kata untuknya. Anak ini hanya banyak bicara besar. Beri dia rasa pahit. Itu hanya undangan tertinggi. Bahkan jika saya tidak menunjukkannya, saya masih bisa mengalahkan kamu. Apa maksudmu? Keluarga Li kamu menginginkan undangan tertinggi. Hanyalah demi duduk di sebelah Agung Dewa. Saya sekarang akan memberikan kamu wewenang untuk membiarkan kamu duduk di meja di sebelah kami. Kamu pikir kamu siapa? Untuk memutuskan meja mana yang bisa saya duduki. Benar. Kamu masih sangat suka menyombongkan diri. Ini adalah perjamuan kembalinya Agung Dewa. Hanya tokoh penting yang datang ke sini. Kamu harus bicara lebih sedikit. Memalukan. Aku ingat kau nak mengatakan bahwa kau adalah Agung Dewa. Menyamar sebagai Agung Dewa adalah pelanggaran berat. Tunggu saja kematian. Pengawal, patahkan kaki anak ini dan buang dia keluar. Kalian semua benar-benar kurang ajar. Terutama kamu. Orang ini adalah sekretaris grup Xiao. Penampilannya menandakan bahwa Agung Dewa akan segera muncul. Agung Dewa akhirnya datang. Berani menyamar sebagai Agung Dewa. Kamu pasti mati. Salam Agung Dewa. Salam Agung Dewa. Dia adalah Agung Dewa. Dia adalah Agung Dewa. Apel, dia benar-benar Agung Dewa. Penjual sayur bau ini adalah Agung Dewa. Kalau begitu bukankah aku akan? Kamu berani menghancurkan keluarga Rongku, dan sekarang kamu ingin mematahkan kakiku. Hari ini, aku tidak peduli apakah kamu Agung Dewa atau bukan. Kamu harus mati. Zhao Yuan, hati-hati. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Saya minta maaf. Sebelumnya saya buta. Saya salah. Saya keliru. Saya salah. Saya keliru.
Saya juga meminta maaf kepadamu. Saya minta maaf. Minta maaf. Nah, sekarang setelah masalah sepele ini ditangani, saatnya untuk menangani urusan utama. Urusan utama apa? Pilih salah satu dari mereka. Nikahi mereka. The film was translated and narrated by M Media. Saya bisa setiap hari memasak hidangan favoritmu untukmu. Aku bisa menyerahkan grup Lee kepadamu. Saya bersedia memberikan semua yang saya miliki kepadamu. Jika kamu memilih saya tidak keberatan jika kakak perempuanmu ikut menikah juga. Dengan begini, kamu akan memiliki sepasang istri bersaudara yang cantik. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Saya ingin semuanya.